Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai teman-teman. Halo. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Zatanda Priyanti dengan 4 digit NIM terakhir 1030. Perkenalkan, nama saya Septia Lintang Kinasih dengan 4 digit NIM terakhir 4044. Aku Berlian Maulida Faizati dengan 4 digit NIM terakhir 1016. Saya Karisma Sura dengan NIM 4 digit terakhir 1010 dari kelas Pendidikan Biologi C 2021. Dari kelas Pendidikan Biologi C 2021. Dari kelas Pendidikan Biologi C tahun 2021. Kelas Pendidikan Biologi C tahun 2021. Baik, teman-teman sekalian sudah mendengar sekilas profil dari kami. Kemudian, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya kita akan memaparkan materi mengenai pengertian, ciri-ciri, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang terakhir diakhiri dengan jenis perkecambahan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran sel makhluk hidup baik massa, tinggi, atau volumenya. Peristiwa ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali seperti keadaan awal karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam prosesnya. Akibatnya ukuran tubuh tanaman akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Perkembangan merupakan sebuah proses menuju kedewasaan sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi, dan perkembangan tidak dapat diukur. Berdasarkan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan tadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu beda ya teman-teman. Lalu, ciri-ciri apa saja sih yang menandakan kalau ini tuh pertumbuhan, kalau ini tuh perkembangan? Langsung saja ya kita bahas satu persatu. Dari kedua gambar, yang mana yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan? Yuk simak video berikut dengan seksama. Terlihat adanya biji yang mulai berkecambah pada tanah. Perkecambahan pada tanah setelah beberapa hari akan muncul daun dan bertambah tinggi. Tambah panjang dan tinggi serta lebar dari bagian tumbuhan ini dapat diukur. Jadi, pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel dan disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Lalu, apa yang membedakan dari perkembangan? Munculnya bunga pada tanaman famili Fabaceae ini menunjukkan adanya proses pendewasaan dengan ditandai mampu berkembang biak secara generatif. Sedangkan, pada manusia ditandai dengan adanya sel kelamin atau gamet. Dengan demikian, diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang berbeda, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Pertumbuhan memiliki ciri yaitu bertambahnya ukuran, panjang, lebar, volume, dan massa. Dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur dengan alat.
dan bersifat irreversibel. Sedangkan pada perkembangan memiliki ciri yaitu menuju kedewasaan, bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur, dan bersifat reversibel atau dapat kembali. Setelah pemaparan ciri-ciri tadi, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu? Langsung kita bahas saja ya. Halo, kali ini kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan kacang hijau. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Simak videonya ya. Nah, telah sampailah kita di submateri yang terakhir, yaitu mengenai jenis perkecambahan. Nah, jenis perkecambahan itu ada apa aja sih? Mari kita lihat ya teman-teman. Apa itu perkecambahan? Tahap perkecambahan atau
mempengaruhi proses perkecambahan. Hal ini sangat diperlukan agar proses perkecambahan bisa terjadi dan memecahkan dormansi biji. Oksigen. Oksigen tambah. Tidak terangkatnya kotiledon dikarenakan pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Adapun contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogeal ialah yang pertama terdapat biji padi, biji jagung, dan rumput-rumputan. Baik, dapat dilihat gambar di sebelah kiri merupakan gambar perkecambahan epigeal, kemudian yang di sebelah kanan merupakan gambar dari perkecambahan hipogeal. Baik, mungkin seperti itu penjelasan atau pemaparan materi dari kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semangat belajar!